Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan simulasi de novo design ya. De novo design artinya merancang obat mulai dari nol. Jadi pertama-tama kita menyiapkan dulu protein data banknya dengan kode PDB 7xf7.pdb. Selanjutnya ini adalah scriptnya. Pastikan script ini ada di folder kerja. Nah, selanjutnya ada 4 script, 1, 2, 3, 4, 5 script ini bisa tidak di folder kerja, tetapi di bagian script bisa diatur di bagian sini. Jadi kalau misalnya mau melakukan simulasi selanjutnya, tidak perlu disiapkan file tersebut yang ini, flex.defen, terus flex_drive.tbl, vanderwars.denovo.defen. Ini tidak perlu ada di folder kerja. Ketika kalian udah buatkan path-nya ya, yang mengarah langsung ke file ini. Ini sebenarnya parameter dari doc6. Tapi untuk memudahkan, lebih baik buatkan scriptnya seperti ini. Tapi ini sesuaikan dengan file yang ada di PC kalian. Ini harus sesuai. Oke, next, kembali ke folder yang akan kita lakukan. Ini adalah script-scriptnya ya, yang harus disiapkan. Next, kita akan melakukan preparasi reseptor. Jadi ini adalah kode PDB nya 7xf7. Jadi pertama-tama kita pisahkan dulu ya antara protein sama ligannya. Klik select, kemudian pilih residu, terus all non standar kita hapus dulu. Oke, klik action, kemudian delete. Nah, kita udah delete, kemudian klik file, kemudian save pdb, kemudian pilih di folder kerja tadi, kemudian kita save as dengan nama rec.pdb, kemudian kita save. Oke, selanjutnya kalau kita udah save, selanjutnya kita tambahkan ini ya, tambahkan hidrogen. Klik file, kemudian klik tools, kemudian struktur editing, kemudian pilih klik doc prep, kemudian klik OK, terus klik OK, kemudian kita pilih gas Steger aja ya. Gas Steger memang lebih cepat, tapi yang paling bagus tentunya AM1BCC ya. Tapi untuk yang paling cepat aja kita pilih. Kemudian karena ini adalah protein, adalah kita pilih standar residu, klik OK. Nah, kita save as, kemudian dengan nama rec_hydrogen.mol2. Jadi tadi doc prep itu menambahkan muatan sama menambahkan hidrogen ya pada reseptor atau residu asam aminonya. Klik save. Oke, ketika udah di save kita close dulu, kemudian buka lagi tadi 7xf7 ya, kita buka. Nah, selanjutnya kita save as ligannya ya, preparasi ligannya. Klik select, kemudian residu, pilih NDG. Ini adalah ya kan ligannya. Jadi de novo design yang digunakan ini menggunakan software doc6 versi 6.10. Jadi dia tetap butuh data ligan ya, native ligan, karena ini prinsipnya dia akan membatasi metode de novo nya, karena ketika tidak dibatasi maka dia chemical space yang ada di struktur yang ada di alam semesta ya tidak terbatas ya. Makanya tetap butuh data native ligannya yang akan menjadi panduan ya nanti software de novo nya untuk menggenerate molekul baru. Jadi tetap butuh batasan ya, meskipun kata de novo itu artinya desain dimulai dari nol. Oke. Nanti di doc6 ini selain dia membutuhkan native ligan atau ligan alami ya, dia butuh juga batasannya.
tidak terbatas bahwa kita butuh native liganya, tapi kita misalnya kalau mau desain molekul baru, boleh ligan yang lain sebagai acuan kita gunakan sebagai pembandingnya nantinya pada de novo menggunakan doc6. Jadi intinya butuh ligan, data ligan untuk membatasi chemical space yang tidak terbatas dari metode de novo design ini. Kemudian kita pilih tadi ya, klik action, kita udah memilih ligannya, terus klik invert all selected model, kemudian action, kemudian atau end bonds, kemudian delete. Jadi tersisa cuma ligannya aja. Kemudian klik tools, structure editing, kemudian doc prep, kemudian klik OK, klik OK. Nah ini karena ligan berarti dia non standar residu, klik OK, terus klik OK. Kemudian kita save as dengan nama lig_hub di lig_hub.02. Nah sama yang tadi doc prep juga, itu akan memberikan muatan kemudian menambahkan atom hidrogen. Klik save. Oke. Selanjutnya kita udah punya file ini ya, 7x pdb lig_hub mol2 rec.pdd rec_hub mol2. Nah scriptnya ini tadi pastikan scriptnya ini ada, nanti scriptnya saya upload di GitHub saya. Nanti juga di tutorial ini saya akan buatkan buku ya, nanti untuk deskripsi scriptnya, penjelasan scriptnya lebih detail nanti saya tulis di buku saya. Oke, next selanjutnya script tadi kita pindahkan aja ya, klik copy, kita pindahkan aja ke sini. Oke, di folder kerja. Nah selanjutnya kita buat selected spares-nya. Ini untuk doc6 ya. Kita tetap gunakan Chimera. Jadi pertama-tama buka rec.pdb. Ini rec.pdb artinya residu atau protein yang kita pisahkan tadi tanpa ditambahkan hidrogen ya. Ini tanpa ditambahkan hidrogen, tanpa di doc prep. Ini benar-benar cuma residu asam amino atau proteinnya yang udah dipisahkan ligannya sama non standar residunya. Kemudian buat selected spares ya, berdasarkan protein ini caranya bagaimana. Kemudian kita klik action, kemudian surface, kemudian klik show. Oke, selanjutnya kita tulis file DMS-nya atau dot molecular surface-nya, klik tools, kemudian structure editing, kemudian klik write DMS. Kemudian save as di tempat kerja, folder kerja ya. Kemudian kita berikan nama rec.dms, kemudian kita klik save. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan INSPH pada doc6. Oke, ini adalah doc6 ya, saya tunjukkan dulu doc6 yang saya gunakan versi 6.10. Sebenarnya ada juga doc6 versi yang lain ya, yang terupdate kalau nggak salah 6.13 sekarang. Tapi ketika saya gunakan script ini ada beberapa file yang error, makanya saya tetap bertahan menggunakan versi 6.10. Jadi kita jalankan, tidak berada pada terminal folder kerja, klik kanan, open in terminal, maaf ya. Kemudian kita ulang perintahnya sph gen, kemudian min i, kemudian in sph, kemudian min o, out sph, kemudian enter. Oke, tadi kalau dilihat prosesnya, tadi akan dihasilkan file rec.sph yang ini. Oke. Next, kita jalankan lagi showbox ya. Nah, tadi file yang dihasilkan juga out.sph yang ini ya. Kemudian kita jalankan lagi showbox-nya dengan perintah
core, kemudian select core, kemudian rec.sph, kemudian link underscore h, kemudian 10.0. Ini spare selektornya ukurannya 10 Armstrong ya. Bisa menggunakan 10, 12, tapi pastikan spare selektornya mampu menutupi ukuran dari proteinnya. Kalau misalnya besar ya tentunya berubah juga ukurannya. Oke, next kita coba enter. Oke, nanti dihasilkan file namanya selected spares.sph. Oke, next kita menjalankan perintah showbox lagi untuk membuat boxnya. Showbox, kemudian showbox.in, kemudian enter. Oke, kita udah buat showbox. Nanti kalau berhasil dia akan dihasilkan box.pdb. Selanjutnya kita buat gridnya dengan perintah grid min i grid.in min o grid info.out. Oke, grid info.out grid.i terus enter. Oke, kita akan buat gridnya. Nanti filenya kalau berhasil dihasilkan file namanya grid info.out. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, prosesnya udah berhasil. Kalau sukses, coba kita buka grid info.out. Nah, ini kalian bisa baca ya. Kalau udah berhasil, nanti ada tulisannya finish calculation. Ini penambahan charge-nya, muatannya dan sebagainya. Oke, kita close lagi. Next, kita tadi udah membuatkan grid. Kita lakukan minimisasi ya energi ya pada doc6 sebelum kita lakukan de novo. Perintahnya tuh doc6 min i min.in. Nah, pastikan min.in ada di folder kerja ya. Terus enter. Oke, ini adalah grid score-nya, grid van der Waals energinya, grid elektrostatik energinya, sama internal energi repulsifnya. Selanjutnya kita jalankan membuat kumpulan fragmen yang molekul yang akan digunakan sebagai balok penyusun atau building blocks pada tahap desain selanjutnya. Dengan perintah doc6 min e, kemudian 1, kemudian fraglit.in. Jadi saya udah buat ya angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti itu step yang berurutannya. Jadi 1 fraglit.in, kemudian enter. Nah, kita cek satu molekul terproses, nanti dihasilkan bentuk fragmen dari de novo-nya. Jadi ada linker, penghubung, kemudian scaffold, kemudian ada side chain. Itu adalah bagian-bagian atau fragmen yang akan menyusun molekul-molekul de novo kita nantinya. Kemudian ke tahap de novo tahap 2, yaitu kita akan membuat algoritma fokus growth yang akan bertahap dalam kantung pengikatan protein. Jadi perintahnya doc6 2 de novo focus.in, kemudian enter. Oke, doc6. Oke, tadi ada typo. Doc6 harusnya min i 2 de novo focus.in. Oke, ini prosesnya yang de novo focus.in ya. Coba kita lihat prosesnya. Nah, ini ya tahap 2 doc6 min i 2 de novo focus.in. Nah, ini di scriptnya ya, de novo focus.in ini
bisa kalian ubah-ubah ya, tapi pastikan kalian membaca buku tutorial dari Doc6 ya. Ini beberapa saya modifikasi ya, menyesuaikan tulisan-tulisannya agar tidak terjadi error. Beberapa saya modifikasi skripnya. Oke, kita kembali lihat terminal kerja. Nanti file-filenya saya upload di GitHub saya, jadi bisa diakses oleh siapapun dan bisa diulangi di rumah menggunakan tentunya sistem operasi Linux. Oke, prosesnya udah selesai. Kita ke tahap 3, ke rescore. Ini merupakan setelah molekul baru dihasilkan. Langkah ini digunakan untuk menilai ulang rescore setiap molekul untuk mendapatkan skor yang lebih akurat. Misalnya footprint, similarity, sama grid score-nya sebagai prediksi kekuatan ikatannya. Perintahnya itu doc6 min i 3, terus di keyboard pencet tab, nanti dia akan otomatis mencari ya dengan nama file 3.focusrescore.in, kemudian enter. Oke, proses de novo desainnya berjalan. Untuk penjelasan tutorial lebih lanjut ya, kalian bisa baca di website ini ya, Doc6 manual. Untuk merubah misalnya script de novo-nya, kalian bisa baca ada bagian di sini conformal search tag-nya di ini de novo, atau bisa mencari de novo, nanti keywordnya cari sendiri ya. Oke. Oke, next kita back di terminal. Oke, prosesnya udah selesai. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap keempat. Nah, ini untuk generic.in. Jadi ini adalah perintah utama untuk melakukan desain de novo di mana molekul baru dibangun menggunakan pustaka fragmen generik yang telah ada di Doc6. Jadi Doc6 itu udah ada pustaka generiknya, penyusun fragmen-fragmennya, library-nya. Perintahnya itu doc6 min i, kemudian 4 tab generic.in, kemudian enter. Ya, bisa dicek juga file-file yang dihasilkan tadi. Ada focus group, kemudian outputnya sini bisa dilihat ya. Untuk lebih tepatnya kalian bisa melihat modified data-data yang dimodified itu adalah file yang terakhir yang dihasilkan. Oke, selanjutnya kita bisa lihat juga ya, kalau root it's empty, di continue, there's no more encore exciting. Jadi nanti dihasilkan 10-10-27 molekul proses yang diproses molekulnya. Kita coba cek ya. Ini file yang dihasilkan yang tadi ya, generic de novo dan will. Oke, next kita ke tahap terakhir ya. Tahap terakhir sebenarnya ini adalah optional. Ini untuk modifikasi atau menyempurnakan bagian tertentu dari ligand yang sudah ada dengan cara mengganti satu gugus fungsional serta mempertahankan inti molekulnya. Namun langkah ini sering error ya. Saya juga beberapa kali mencoba kemudian utak-atik skripnya tapi error. Nanti saya coba perlihatkan. Nah ini ya, de novo refinement. Ini bisa diutak-atik skripnya. Tapi yang yang tahap kelima ini opsional ya. Kita coba jalankan doc6 min i 5 de novo refinement. Oke. Ini cannot open focus complete de novo that will program will terminate. Oke. Nah, kita sampai ke doc 64 generic dot ini aja ya.
Oke, next kita cek ya hasil de novo tadi. Ini yang tahap 4 yang terakhir. Kita ini klik tools, kemudian structure editing, structure surface by analysis, kemudian view doc, kemudian cari folder kerjanya. Pilih yang generic de novo build.mol2, klik open 4.56, oke. Kemudian klik kolom show, kemudian pilih grid score, kemudian ke font list variable, terus list deleted. Oke. Kita pilih grid score. Nah yang paling minus adalah 2.0 ya, yang ini. Caranya yaitu kita select, kemudian klik klik chain nomor ID, kemudian cari yang 2 generic layer 2_0 yang ini. Nah kemudian klik select, kemudian invert alt models, terus kita klik tools, klik action, kemudian auto inbound, kemudian kita delete. Oke. Nanti klik file, save mol 2, terus save di final, namanya final, kita save final.mol2, terus kita save. Oke, ini hasilnya, hasil de novo-nya ya. Ini bisa kita lanjutkan di molekular dinamik atau nanti bisa kita retrosintesis ya, atau analisis dulu strukturnya sebelum kita retrosintesis. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.